Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat video saya sebelumnya yang ini? Yang ada di YouTube? Nah, ternyata view-nya lumayan ya. 885 kali ditonton di YouTube. Jadi kemarin juga ada yang komen nih. Ada yang komen, tolong review setelah pemakaiannya Bang. Nah, seperti itu. Memang kapan lalu ada yang komen begitu dan eh, coba saya buatkan review untuk pemakaian sehari-hari juga dan detailnya bagaimana seperti pemakaiannya. Terus di video sebelumnya juga saya sebutin, nanti kita update ya. Nah, update-nya seperti ini ya. Jadi langsung kita spill video dan pemakaian motor Uwinfly T65 Lithium setelah pemakaian 8 bulan. Jadi saya beli sepeda listrik ini di tahun 2025 ya, dengan harga waktu itu 5.590.000, 6 juta lah ya. Jadi sekarang saya cek rata-rata di marketplace dan dealer resminya mungkin terakhir 4.700.000 sekian. Jadi turun mungkin selisih 14% ya, 14,4 lah ya, koreksi jika saya salah. Jadi karena memang beli sepeda listrik ini saat itu sama istri saya untuk harian aja, jadi untuk jarak dekat dan hanya untuk antar anak sekolah dan ngaji dekat rumah. Jadi sangat membantu sekali, dan sepeda listrik ini sampai sekarang masih oke dan masih mulus, cuma kegeser dikit-dikit lah, kegesek catnya atau apalah karena pemakaian aja. Jadi secara detail saya detailkan lagi, saya beli Uwinfly T65 Lithium ini ya. Jadi dari pertama jenis bannya ini saya lihat Uwinfly T65 menggunakan ban berukuran ring 10 tapi tubeless ya, dan sistem pengereman sepeda ini dilengkapi dengan rem tromol depan belakang. Jadi apa ya, kalau istilah di luar tuh rem rear drum brake. Jadi pada bagian belakang untuk keamanan berkendara deh. Terus lampunya, nah lampu sudah pakai lampu LED ini yang buat saya juga tertarik dengan sepeda listrik ini. Jadi Uwinfly T65 ini dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED yang seringkali mencakup ya, dengan lampu depan utama yang didesain anti air juga, aman terkena hujan dan saat dicuci. Jadi sudah pernah saya buat hujan-hujan juga saat jemput anak ngaji, ternyata hujan, oh ternyata aman nih ya. Terus lanjut, next kita dapat kunci kontak, dapat 2 model. Nah ini yang udah dilengkapi NFC teman-teman. Jadi sudah 2 kontak dan dilengkapi NFC. Terus ada port USB. Nah, port USB ini untuk cas HP jika diperlukan. Tapi jarang dipakai juga sih kalau di saya ya. Terus kapan lalu sering kita buat sepedaan juga. Dan untuk tanjakan nih, ada yang tanya, teman saya ada yang tanya, aman enggak di tanjakan? Kalau tanjakan yang ekstrim, enggak, sepertinya enggak aman. Tapi kalau untuk tanjakan yang agak sedang lah ya, sedang atau di jalan utama atau di jembatan masih oke. Jadi memang desainnya nyaman nih, sepeda listrik nih. Tampilan sangat mirip motor matic. Bodinya juga cukup besar dan kokoh kalau menurut saya. Dan lampu dashboardnya nih dilengkapi lampu LED teman-teman. Jadi terang, speedometernya digital dan informatif. Jadi bisa dipakai, bisa dibaca juga, oh baterai sekian, terus kecepatan sekian. Nah, yang paling penting saat saya pilih sepeda ini, sepeda listrik ini, saya juga tanya ke dealernya juga. Ternyata sudah pakai baterai lithium. Jadi menggunakan baterai lithium, kalau kita cas tuh 6 jam kurang lebih.
6 jam. Kita cas 6 jam itu dalam posisi kosong ya teman-teman. 6 jam itu bisa dipakai mungkin 3-4 hari, bisa seminggu, tergantung pemakaian. Dan itu bisa menempuh jarak 40-60 km per jam. Jadi lumayan lah, karena memang bukan diperuntukkan untuk kebut-kebutan ya, jadi untuk santai aja. Terus dan motornya ini 600 watt, tarikan gasnya enak, bertenaga juga untuk harian. Jadi selain kenyamanan untuk ditumpangi, jadi untuk gas pun ini masih responnya masih oke lah ya. Terus anti air juga yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kapan hari saya antar dan jemput anak, kebetulan sore hujan, jadi aman enggak? Ternyata aman. Nah, dari tadi gini ya, dari pembahasan tadi kita udah bahas kelebihannya, mungkin ada kekurangannya juga. Nah, kekurangan yang saya alami, kekurangan ini di motor listrik T65 ini kadang apa ya, bunyi. Jadi beban yang kita bawa jika 2 orang dewasa mungkin ada bunyi di shocknya. Itu yang jadi kekurangannya. Terus kalau kesenggol di motor nih, ada kesenggolnya dikit gitu bunyi, dan kita harus on off kan dulu. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah beli dan mengalaminya juga, mungkin kita agak keganggu. Kalau kesenggol dikit bunyi, kesenggol dikit bunyi, kita jadi harus kita on off kan. Tapi gampang lah ya. Sebagian juga ada yang tanya, seperti tetangga juga, cara gunanya gimana, aman nggak untuk anak di bawah 12 tahun. Sepertinya tidak saya rekomendasikan. Memang harus tetap diawasi orang tua, jadi harus memang orang dewasa yang pegang motor listrik ini. Jadi next saya akan jelaskan cara penggunaan sepeda listrik ini. Cukup on-kan kontak, terus tarik rem tangan kanan, biasanya ada simbol P. Di simbol P ini kalau sudah hilang, jadi kita sudah bisa ngegas teman-teman. Terus ada 3 percepatan, 1, 2, 3. Biasanya kalau semakin pengen nambah kecepatan, kita harus ke 3. 1, 2, 3. Kalau 1 kecepatan biasa saja, 2, 3 gitu. Nah kalau malam hari untuk lampu terang banget teman-teman. Jadi beberapa kali saya pakai jarak dekat juga, nggak jauh-jauh. Jadi lampunya ini terang banget, jadi bisa menandakan kalau ini ada sepeda listrik lewat. Jadi masih aman lah ya, masih aman. Jadi kalau malam motor ini terang banget dan safety banget teman-teman. Terus motor ini bisa lari di 45 km per jam. Mungkin di video lain ada yang ngasih tutorial caranya begini, tapi saya coba safety aja ya sendiri ya. Jadi saya coba itu maksimal sendiri tanpa berboncengan itu di 43 km per jam. Seperti itu. Nah, mungkin menurut kalian sepeda listrik ini layak enggak ya? Atau layak dibeli, worth it enggak ya? Kalau dari aku yes ya. Mungkin tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi review jujur dari saya. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga review ini memberikan wawasan bagi kalian yang sebelum memutuskan untuk membeli sepeda listrik ini, bisa membantu untuk review-review lah ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.